Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof. Mulyanto selaku Mentor Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yusita Aprilia. Saya guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 4 Kendal. Bapak Ibu, langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang diadakannya kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K. Mungkin ketika kita membuat latar belakang atau pendahuluan itu panjang ya Bapak Ibu, ada berbagai latar belakang. Namun ini saya intinya saja. Jadi inti kenapa kita harus mengikuti orientasi nilai dan etika itu adalah sebagai langkah strategis untuk menanamkan pemahaman mengenai kedudukan, peran, dan perilaku yang seharusnya dimiliki oleh setiap P3K dalam menjalankan tugasnya. Jadi intinya adalah terwujudnya tadi ASN berakhlak itu tadi Bapak Ibu. Tujuannya itu, kenapa kita harus mengikuti pengenalan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K. Selanjutnya nih yang tadi saya sebutkan, jadi maksud dan tujuannya intinya adalah kita tahu tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara itu seperti apa. Kemudian kita dapat mengaktualisasikan materi yang kita dapatkan saat kita orientasi pengenalan nilai dan etika ini, kita aktualisasikan ketika kita bekerja di instansi kita masing-masing. Sebenarnya tujuannya itu Bapak Ibu sudah saya ringkas intinya seperti apa. Kemudian visi dan misi dari Provinsi Jawa Tengah. Jadi Bapak Ibu dari kemarin ketika kita presentasi untuk visi dan misi dari Provinsi Jawa Tengah sudah tahu semuanya ya sebenarnya kalau saya bacakan. Saya tidak ingin membacakan visi dan misi dari Provinsi Jawa Tengah karena saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Tapi saya jelaskan saja kenapa sih kita sebagai aparatur sipil negara atau ASN P3K ini harus tahu tentang visi dan misi dari Provinsi Jawa Tengah. Jadi kita ini ASN di Provinsi Jawa Tengah Bapak Ibu. Jadi kita adalah bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Kita sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah. Untuk itu kita harus tahu visi dan misi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Karena tugas kita juga berkontribusi ya terhadap ketercapaian visi dan misi dari Provinsi Jawa Tengah ini. Maka kenapa kita harus benar-benar memahami visi dan misi dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya ini ada struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah. Ini juga kita gunakan sebagai pemahaman ya, kita posisinya di mana, tugas dan fungsi kita apa. Selanjutnya yaitu visi SMK Negeri 4 Kendal gitu ya. Karena saya instansinya saya bekerja di SMK Negeri 4 Kendal. Visinya adalah mencetak lulusan yang unggul, berkarakter, berjiwa wirausaha, berdaya saing global dengan berwawasan lingkungan. Kemudian misinya yang pertama yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis pada kebutuhan pendidikan, mengembangkan karakter peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik dengan berbasis profil pelajar Pancasila. Kemudian membangun sikap adaptif, kreatif, mandiri, dan inovatif terhadap peluang usaha untuk membentuk jiwa dan keterampilan berwirausaha. Yang keempat, mengembangkan pembelajaran yang berbasis pada penguasaan iptek dan bahasa asing. Yang kelima, menanamkan perilaku peserta didik untuk peduli terhadap pencegahan kerusakan, pengendalian pencemaran, dan pelestarian lingkungan. Itu merupakan visi dan misi dari SMK Negeri 4 Kendal. Selanjutnya ada tujuan sasaran. Ini diambil dari visi dan misi tersebut.
Kemudian tugas pokok P3K di OPD. Jadi Bapak Ibu, karena kita semua di sini adalah sebagai guru ya. Jadi kurang lebih tugasnya hampir sama gitu ya, tentang pembelajaran gitu, karena kita sebagai pendidik. Yang di situ ada yang pertama membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, hampir sama gitu ya, tugasnya berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian selanjutnya langsung ke rencana hasil kerja. Jadi ini adalah rencana hasil kerja yang saya buat untuk 1 tahun ke depan, begitu Bapak Ibu. Ini saya mengambil LHK yang diintervensi oleh pimpinan. Yang pertama saya ambil adalah meningkatnya praktek manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Kemudian tahapan atau kegiatannya, yang pertama saya mengikuti kegiatan pelatihan PMM yang berkaitan dengan pengembangan pembelajaran berkualitas. Kemudian saya menerapkan pembelajaran. Saya menerapkan pembelajaran dengan pendekatan disiplin positif itu di kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Outputnya apa? Outputnya nanti adalah terselenggaranya pembelajaran yang berfokus pada penerapan disiplin positif, yang akhirnya nanti kualitas pembelajaran bisa meningkat. Kemudian penerapan nilai berakhlak, yang pertama adalah membantu siswa memahami aturan dengan cara yang ramah dan mendidik, berorientasi pelayanan. Kemudian menunjukkan komitmen kuat untuk menciptakan pembelajaran yang tertib dan berkualitas, loyal. Kemudian melibatkan siswa dalam penyusunan aturan kelas sehingga mereka merasa untuk memiliki. Kemudian selanjutnya LHK yang kedua yaitu tersusunnya kurikulum satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Jadi ini adalah kita ikut berkontribusi dalam penyusunan KSP ya, kurikulum satuan pendidikan. Seperti biasa karena kita sebagai pengajar atau guru, berarti yang kita susun adalah ATP, modul ajar atau PPM ya, perencanaan pembelajaran mendalam kalau sekarang. Kemudian KKTP, dan di dalam PPM itu ada LKPD dan ajar asesmen. Seperti biasa kita sebagai pengajar menyusun perangkat pembelajaran. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlaknya, yang pertama yaitu menyusun perangkat pembelajaran berfokus pada kebutuhan siswa. Berarti kita berorientasi pada pelayanan. Kemudian berpartisipasi aktif dalam penyusunan KSP dengan data dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian LKK yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta seminar. Gitu ya. Jadi kita mengikuti berbagai kegiatan seminar untuk meningkatkan kompetensi. Kegiatan atau tahapannya mengidentifikasi kebutuhan kompetensi terlebih dahulu, kemudian baru kita mengikuti seminar sesuai dengan kompetensi. Outputnya apa? Kita mendapat sertifikat kegiatan yang biasanya kita upload di Ekin. Selanjutnya yang keempat adalah terkelolanya pembelajaran melalui perencanaan pelengkap. Itu kita aplikasikan kegiatan atau tahapannya adalah mengisi jurnal mengajar. Kalau kami di SMK Negeri 4 Kendal, itu kami memakai aplikasi Jurnale Pro yang kami pakai gitu ya. Itu untuk mengisi jurnal, kemudian kehadiran, bahkan nilai bisa kita masukkan di situ. Nanti di akhir semester biasanya kita download, kemudian kita laporkan ke pimpinan. Kemudian selanjutnya penerapan nilai-nilai berakhlaknya adalah kehadiran yang konsisten menjadi wujud pelayanan prima agar pembelajaran sesuai ATP dalam KSP atau berorientasi pelayanan. Selanjutnya yang terakhir adalah meningkatkan kinerja satuan melalui tugas tambahan sebagai wali kelas. Kebetulan saya mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas. Apa yang saya lakukan? Biasanya di awal semester itu saya menyusun program kerja wali kelas. Kemudian di akhir semester kita menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai wali kelas, gitu ya. Penerapan nilai berakhlaknya bekerja sama dengan guru, BK dan orang tua terkait dengan perkembangan siswa atau kolaboratif. Kemudian mengelola administrasi kelas secara cepat dan tepat berorientasi pelayanan. Itu tadi 5 LHK. Kemudian ini simpulan dan manfaatnya. Simpulannya adalah intinya
dengan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi instansi pemerintah P3K tahun 2025 ini adalah membekali P3K dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dan lingkungan kerja masing-masing. Kemudian manfaatnya adalah menjadikan P3K sebagai ASN yang berakhlak itu tadi, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mungkin itu saja Bapak Ibu, silakan kalau ada yang bertanya. Yes. Ibu, di sini yang saya akan menanyakan terkait dengan RLK Ibu yang terima terkait dengan peran sebagai wali kelas, tugas tambahan sebagai wali kelas. Yang saya tanyakan, bagaimana cara Ibu untuk membangun komunikasi yang positif dengan orang tua atau wali murid. Terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana saya sebagai wali kelas itu membangun komunikasi positif dengan orang tua. Jadi bagaimana saya membangun komunikasi positif? Tentunya saya sebagai wali kelas ada yang pertama itu ada WA group dengan wali murid gitu ya, dengan orang tua. Di situ biasanya saya melaporkan segala informasi dari sekolah, kemudian kegiatan siswa kadang saya share, kemudian ketika ada suatu hal tertentu ya saya sampaikan di grup tersebut. Jadi kita komunikasinya lewat grup itu ya, grup dengan wali murid itu. Kemudian ada satu lagi, ini baru kita laksanakan di awal semester ini, ada aplikasi yang digunakan oleh SMK Negeri 4 Kendal, namanya adalah aplikasi Mirsani ya. Itu salah satu aplikasi yang didownload oleh orang tua. Jadi orang tua yang punya aplikasi itu. Nah, aplikasi Mirsani ini terintegrasi dengan Jurnal Protagi. Jadi aplikasi Mirsani ini digunakan untuk memantau perkembangan pendidikan anak, perkembangan anak itu secara real. Jadi orang tua tahu anak itu hadir nggak di kelas, bapak ibu guru hadir nggak di kelas, mereka ikut pembelajaran apa, orang tua bisa memantau dari situ. Dan biasanya kalau ada kendala-kendala orang tua menyampaikan di grup. Akhirnya terjadi komunikasi yang intens antara wali kelas dan juga orang tua. Mungkin itu saja Pak Bambang, ada tambahan? Terima kasih Bu Sinta sudah mengeluarkan. Kalau kita barangkali dari teman-teman pernyataan, pertanyaan, tanggapan, tidak ada. Ya, saya kira dari saya komersial ini sudah bagus, sudah dipaparkan, sehingga apa yang nanti dipaparkan bisa dilaksanakan. Itu saja. Sudah ada perencanaan depan yang minimal 10 tahun, ya semoga saja kegiatan-kegiatan ini benar-benar dilaksanakan dengan berdasarkan pada nilai-nilai berakhlak. Saya kira itu Bu Yusina sudah bagus. Terima kasih paparannya. Moga kalau tidak ada pertanyaan, pernyataan bisa diakhiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang dan juga Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terakhir saya ada pantun sedikit, bisa minta tolong dibantu dengan catat ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Kendari. Cakep.